Di balik usaha yang sukses, pasti banyak sekali cerita di dalamnya yang bisa kita jadikan pelajaran. Penasaran seperti apa di balik dapur Angke yang menghasilkan makanan super lezat? Mau tahu story di balik legendarisnya restoran Angke? Selengkapnya hanya di Melo Kitchen. Generasi kedua. Halo, Waduh. Om, terima kasih. Oh. Ya, yuk, yuk. Aduh. Jadi tadi udah diceritain. Jadi generasi ke generasi kan banyak orang restoran Angke ini kan restoran legendaris. Salah satu legendaris di Jakarta gitu kan. Ya, udah 50-an tahun. 50-an tahun tadi diceritain apa namanya dapurnya ditunjukin, timnya pun juga hampir seperti restorannya ya, 45 tahun ya sama ini. Gitu. Om, apa namanya? Kalau misalnya ini kira-kira fase-fase apa sih restoran Angke ini udah melalui gitu? Kan pasti kan dari kalau setiap berapa tahun sekali kan tren makanan kan sekarang kan udah beda-beda gitu. Yeah. Kok bisa sampai dari generasi 50 tahun yang lalu sampai ke generasi millennials terus sekarang ke Gen Z gitu. Kok bisa sih? Pakai ini ya, kita ikutin zaman, lalu memang ada tim sendiri yang mau mengakomodir semua keinginan masyarakat. Jadi kita ambil dari sejarahnya dulu aja, dan kita buka restoran tuh dari tahun 1965, Papa dulu. Zaman Papa buka tuh masih orang-orang ramai yang namanya Gestapo, kita buka restoran di Kalijodo. Itu yang pertama tuh. Asal muasal Papa buka restoran, sebetulnya Papa tuh nggak pernah ngomong bahwa Papa jago masak. Papa tuh juara 1 di Provinsi Guangdong tahun 1930-an tuh. Untuk Papa tuh juara 1 untuk apa? seluruh Guangdong untuk masak. Acara MasterChef sebelum ada acara MasterChef. Tapi zaman dulu kan nggak ada TV sama ini, nggak ada TV, nggak ada apa ya. Tapi dia memang juara masak satu provinsi Guangdong. Tapi dia nggak ngomong. Jadi Om nggak tahu kalau Nggak misalnya tahu. Papa jago Keluarga masak. nggak tahu. Papa, mama juga nggak tahu. Nah, di rumah tuh biasa tempat kumpul-kumpul orang kalau zaman dulu kan main apa domino lah, apa segala macam itu. Papa iseng masakin. Enak. Jadi keluar teman-teman bilang kenapa lu nggak buka restoran aja gitu. Baru mulai buka di Kalijodo. Nah, awalnya pinjam tempat di emperan rumah orang, 3 meja. Berkembang. Nah, dari situ baru mulai tuh. Dan orang semua pada seneng, masakannya enak semua. Terutama ayam garam, lindung cakung, itu banyak beberapa macam tuh disukain. Dan waktu dulu masih zaman Bang Ali juga suka makan di sana gitu. Walaupun becek-becek juga suka makan. Kalau makanan enak udah pasti kemana aja orang Indonesia pasti cariin sama ini gitu. Nah, berkembang terus mulai naik dari punya pamornya, dan mulai naik, orang mulai membicarakan. Kita baru mulai, Mama minta supaya bisa pindah ke lebih tempat yang bagus. Kalau dulu kan Kalijodo dulu kurang lebih udah mulai kumuh, baru pindah ke Jalan Angke tahun 1975. 975, Jalan Angke sama ini. Nah, buka di sana juga rame tuh. Begitu lu buka gempar di mana-mana, rame, pada berantem pengen supaya minta sayur cepet gitu. Tapi setelah beberapa bulan terjadi musibah banjir terus. Nah, setelah itu nggak kuat ya, 2 tahun kemudian baru kontrak di Mangga Besar. 1977 mulai di Mangga Besar. 2 tahun ya habis itu ke Mangga Besar. Di Ketapang. Enggak, di Jalan Angke. Di Jalan Angke. Di Mangga Besar 9 tahun. 1977 sampai 1986. Nah, baru beli yang di Ketapang ini 1987 sampai sekarang. Jadi itu timnya dari Kalijodo sampai ke Jalan Angke sampai sekarang itu kurang lebih yang senior masih ikut ya. Dulu murid Papa tuh ada 6. 6 tuh ada istilahnya dari Cici, Koko, lalu ada beberapa chef. Nah, ada beberapa chef yang masih sampai sekarang masih ada. Yang tadi kita ketemu. Pak Syum. Ya, itu masih ada. Dan itu murid asli dari Papa. Nah, tapi karena mereka lebih muda, mereka tuh begitu menguasain keadaan. Jadi pas setiap pindah ke satu daerah, cita rasanya agak dimodified untuk masalah yang tadi dia bilang generasi milenial, generasi Gen segala gitu. Di-update ya menunya. Ya, di-update menunya. Sebelum ngikutin perkembangan kayak zaman dulu kan orang
waktu kita makan masih kecil tuh kan minyak makin banyak minyak makin seneng. Kalau Iya, sekarang kan orang nggak udah mau, mau, jadi iya. dikurangi. Dikurangi, Gitu. nah. Micin juga sekarang udah kurang bau. Jauh Kalau dulu sekali. sih micin Ya, harus sama ini. gila-gila. Kalau sekarang udah nggak pakai gitu lagi, jadi makin lebih ke arah kesehatan lah. Iya. Dan wanginya tetap asli. Nah, kan gini, kalau misalnya si Robi kan ikutnya apa namanya? Steven. Robi, sorry. Kalau misalnya Robi kan ikutnya kan gara-gara apa namanya ngebantuin untuk digitalnya kan. Yeah. Terus habis itu sekarang mulai involve untuk marketing operationnya. Nah, kalau misalnya Om waktu diajarin sama Kungkung itu gimana? Kok bisa sampai masih hands on sama ini? Nggak, Kungkung sih nggak ngajarin soal marketing ya. Kalau zaman dulu nggak ada marketing. Iya. Kalau Om maksudnya restoran masuk ke involve ke restoran angkanya ini diajarinnya gimana waktu itu? Salah satu kalau Kungkung ngajarin kita dari kecil tuh untuk mengenal dulu nih apa sih kehidupan restoran itu yang pertama. Lalu kita tuh mesti mencintai pekerjaan. Kalau kita udah tahu dan kita hobi, itu kerjaan apapun nggak sulit. Ya. Kalau saya memang hobi sih di restoran, jadi bisa 1 harian di restoran juga nggak apa-apa. Seneng lihat tamu, apalagi kalau lihat makanan kita habis, aku seneng gitu. Iya, pasti itu nomor satu. Terus yang experience pertama kali ini kerja di restoran gimana, Om? Atau udah natural aja karena apa namanya udah. Papa mah dari pertama ajarinnya suruh angkat piring kotor dulu, terus kope bawang sampai mata pedih-pedih. kope bawang juga. Kope bawang putih itu. Terus potongin cabe gitu. Itu udah harus tuh. Udah harus ya. Udah harus. Tapi cuci piring enggak, cuma angkat piring kotor. Oke. Terus sayur sama tamu. Dari zaman dulu kan kita masih pakai bahasa-bahasa yang Papa ajarin itu bahasa Chinese. Kalau sekarang kan udah pakai komputer semua. Kalau dulu mah tulisan pakai tangan gitu loh. Terus kalau misalnya dulu ke pasar? Ke pasar Koko yang ikut. Koko sama jadi, Mama. Berapa saudara? 6 kan? Ya, Cici 2, Koko 2, adik 1. Oke. Dan yang involved di restoran semuanya awal-awal itu? Awal-awal Cici 2, Koko 2 sama saya. Kalau ada yang paling kecil, banyak kan di luar dia sekolah. Nah itu kerjaannya mereka disuruh kerjain apa aja? Atau kerjaan semua jadi satu? Cici jago masak. Jago masak. Yang paling gede, paling kedua. Terus Koko juga jago masak. Nah, mereka tuh udah masak dan ke pasar juga. Mamanya ke pasar sih dari awal. Dari awal mamanya ke pasar. Ikut juga ya? Cuman udah zamannya udah beda, sekarang udah nggak usah ke pasar lagi, udah kita udah selecting, dari udah punya vendor, udah ada supplier gitu. Kalau dulu mesti turun ke lapangan terus. Ya, pasti zamannya udah beda. Suppliernya sekarang juga lebih konsisten, lebih gampang ya pesan. Lebih gampang. Tapi kontrolnya pasti dong tetap pemain. Kita ada purchasing yang untuk receiving udah latihan dari zaman dulu. Kita masih banyak sih yang karyawan-karyawan lama. Pernah berantem nggak main? Kalau misalnya urusan Ya, keluarga berantem biasa lah. Kalau misalnya keluarga berantem ya, tapi kalau misalnya cara restoran gitu berantem. Nah, waktu saat pengen komputerisasi seperti sekarang dari manual ke komputer tuh berantem tuh. Oh ya? Karena kan istilahnya kalau orang-orang kayak Koko, Mama tuh nggak ngerti komputer. Jadi nggak bisa kalau gitu, ntar kalau kita bayar pakai tanda terima dan lain-lain, pasar belum tentu mau gitu loh. Kan mereka langsung terjun ke lapangan. Tapi kita kasih sosialisasi kepada keluarga bahwa zamannya akan berubah dan semua udah mesti komputerisasi apa segala. Mulai dibilang ya berantem sih biasa lah. Habis berantem ya duduk bareng lagi, makan bareng lagi. Iya pasti harus ya masa gara-gara itu. Iya. Gitu. Nah terus kalau misalnya dilihatin nih sekarang secara tren restoran kan ada yang mau berkembang cepet gitu kan, banyak buka. Nah Angke kan termasuk kalau misalnya udah 50 tahun ada 6. 5 ya, sama satu. Nah kalau misalnya ada 5 berarti kurang lebih 10 tahun sekali baru buka 1. Ya kita lebih konservatif ya, tapi minimal waktu dulu kita belum ada tim seperti kayak Robi generasi ketiga nih, anak saya Steven, lalu nanti ada turun lagi generasi 4. Dulu belum mereka masih kecil-kecil, kita nggak berani. Kalau sekarang nih udah mulai, tapi juga nggak berani cepat sekali lah, bangsa 2-3 tahun mestinya buka 1 sih Ceng. Tapi kalau terlalu cepat juga nggak berani. Iya, gitu. Masih harus konservatif lama nih Mas ini. Ya bagus sama ini, masih jadi makanya kalau nggak jadi legendarisnya kan gara-gara itu kan. Dicari terus sama ini supaya nggak dalut. Minimal di Chinese food untuk terutama HK Food, kan kami restoran kita HK Food ya. Kita masih boleh bilang masih leader lah, masih market leader lah. Kita pertahankan itu dulu lah sebetulnya. Sempat ini nggak kalau misalnya ada ini bukan masalah, tapi kan setiap restoran atau setiap bisnis kan pasti ada ini ya, ada zaman-zaman gelombangnya ya, kan nggak selalu di atas. Kalau ini paling bawah gelombangnya di bawah itu apa yang udah dilewati
dan juga kok bisa melewati itu dengan sampai sekarang itu gimana itu? Waktu paling berat tuh waktu di banjir yang di Jalan Angke. Jalan kayak. Itu tiap hari banjir, berapa bulan sekali banjir, itu nggak kuat tuh. Dari ramenya luar biasa, akhirnya turun, drop, nah, pindah ke Mangga Besar. Pertama awal juga rame, tapi setelah itu karena itu pengertian zaman dulu kan papa tuh pikiran sewa kita nggak perlu renov, nggak perlu apa, jadi makin lama udah setelah renov udah turun lagi. Nah begitu turun, itu untuk bangkitin agak sulit. Tapi kebetulan kita pengen ke Ketapang, zaman dulu kan nggak pakai sosmed, kita pakai flyer tuh. Sampai saya sendiri yang kirimin flyer. Taruh-taruh ke rumah-rumah orang flyer tuh. Masukin koran masukin juga. Koran, masukin ke rumah-rumah orang, sampai ribut sama satpam gitu. Iya, benar. Kita itu sebar sampai 600.000 lembar flyer. Nah, dari situ mulai ingat lagi tuh, customer kita mulai ingat. Jadi sebelum kita pindah ke Ketapang, di Mangga Besar udah mulai naik daun. Nah, di sini tuh meledak tuh, sampai dia punya tamunya luar biasa. Sampai 1 tahun, terutama pesta perkawinan bisa hampir 800 pasang. 800 pasang dalam 1 tahun. Iya, jadi setahun itu kan kalau misalnya weekend cuma 52 minggu. 52 minggu ya. Nah ini kita bisa, dulu pesta tuh zaman dulu nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh jam 10 sampai jam 12 satu pesta, 3 lantai 3 pengantin. Ntar jam 1 jam 3 pengantin, 4, 6 3 pengantin, 7 gitu ya? 3 pengantin. 3 pengantin. Hari Minggu bisa 12 pengantin. Hari Minggu 1 hari aja. Untung ada yang ketukar Sabtu kemana. juga bisa. Sering tuh ketukar mas sering. Kalau yang kata angkonya kadang masih ketukar tuh. Nah waktu sepi-sepi lagi, waktu terjadi kerusuhan. Kerusuhan tahun Yang 98. Itu waduh goyangnya luar biasa. Itu berapa tahun? 98 Mei 98 November tuh kacau. Itu habis. Itu gimana? Karena ya memang ya, kalau misalnya kita ngomong waktu itu memang benar-benar banyak kerusuhan. Ya, apalagi di daerah sini. Iya, ini semua kena semua. Tapi kita beruntung bahwa kita dengan warga setempat kan bagus, jadi kita nggak terganggu gedungnya, cuma terganggu bisnisnya. Bisnisnya drop habis sampai tinggal ke titik nadir, paling tinggal sisa 10-20% tuh. Iya. Karena kan semua udah pada, ada yang kabur, ada yang keluar negeri, ada yang nggak berani, nggak tenang makan, nah itu. Tapi karena bukan dari internal kita tuh masih bisa survive bagus gitu. Dan itu pun juga sebenarnya kalau misalnya kita ngomong 98, 99 itu nggak langsung tanggal 2000 langsung baik itu semua nggak, kan masih ada persepsi. Restoran sih nggak, dia cepat ya. Restoran cepat ya men. Dia begitu selesai 2-3 bulan tuh langsung naik lagi. Seperti pandemi kayaknya nih, yang paling parah kan sekarang pandemi nih, 2020. Terus 1 tahun, 2 tahun begitu turun sampai ini, kita masih beruntung dengan adanya digital. Sekarang kita masukin ke GoFood apa segala tuh masih take away-nya masih kuat ya. Ini setelah sekarang dibuka, kita kencengnya lebih jauh, lebih hebat dari tahun kemarin. Iya betul. Nah itu gimana waktu masih 98 ini, takut nggak waktu Kebetulan lagi di luar negeri. Masih sekolah ya selama ini. Tapi ya itu ya, untungnya juga kalau misalnya 99, 98 yang kalau misalnya kita ngomongin survive ya, kalau misalnya keluarga saya kan restorannya nggak survive. Karena resesi, terus habis itu bunganya kan naik banget kan waktu sampai berapa puluh persen. Sampai 78%. 70%. Nah kesalahannya itu kalau misalnya dari keluarga saya ngutang bank buka restoran tahun 97 gitu. Terus 98 karena sama ini interestnya kan ketinggian kan, jadi bangkrut tuh ini. Nah kalau misalnya sama keluarga berarti yang ini punya sendiri tanahnya. Kita nggak pernah pakai uang. Nggak pernah. Langsung uang sendiri dari kecil tabung sama ini. Nah pakai uang bank waktu saat kita di Kelapa Gading, tapi kita minta waktu buka cabang pertama tahun 2005 tuh minta ke semua bank semua nggak kasih. Restoran soalnya. Karena restoran itu dianggap entertainment. Nggak kasih. Akhirnya ya kita kumpulin dari teman-teman lah. Teman-teman kolekin duit, pinjam bangun Kelapa Gading. Terus lalu bayar, bagus lah. Ya, memang udah zamannya udah beda sih. Dan dunia restoran itu kan dibilang high risk bisnis, termasuk high risk bisnisnya. Tapi sekarang bank semua ngejar kita. Iya, bagi duit. Udah 50 tahun udah terbukti kan. Nah, kalau misalnya kita ya kan masih berapa tahun kan, itu masih ada 4. Berarti kalau misalnya kita berarti masih ada 45 tahun untuk supaya dikejar bank untuk taruh ini duit. Kita udah 58 tahun ya dari 58 tahun ya ini. Nah terus ya memang udah ngelewatin pandemi, ngelewatin banjir waktu di Angke, habis itu ngelewatin kerusuhan, terus ngelewatin pandemi juga gitu. Perubahannya gimana sekarang menurut Om? Amain. Jauh lebih kencang.
Lebih kencang lebih ya? naik dulu. Trennya bagaimana supaya bisa ngikutin namanya? Kan kalau misalnya restoran, oh semua digital lama ini langsung nemplung digital. Karena waktu pandemi kan semua orang pada lockdown nggak bisa ini keluar semua digital, ya kan? Apakah masih ada pemikiran konservatif tahan dulu, nggak langsung terjun ngikutin tren, ngikutin ini, mesti digital semua gitu? Jadi nggak, jadi sebenarnya gini kan, kayak gua sendiri kan bagian IT kebetulan. Iya. Kayak memang kita tuh udah lumayan lama tuh punya tim sendiri. Jadi pas lagi pandemik itu kita juga udah bisa dibilang tuh siap. Jadi mau apapun, kayak contohnya orang pada nggak mau keluar kan, Iya. gitu. Orang nggak mau keluar, maunya adalah dikirim makanan. Nah, waktu itu kita bingung kan, pembayaran bagaimana, karena juga orang mau diskon kartu kredit, semua mau bayar mau pakai kartu kredit gitu. Jadi kita tuh langsung siap, dengan beberapa minggu kita udah ada payment gateway, gitu. Jadi cepat. Jadi kita langsung jadi ya, orang pesen mau lewat GoFood kayak, mau lewat kita punya website kayak, itu semua udah digitalisasi langsung. Jadi pergerakan adaptasinya cepat ya. Iya. Nah itu kalau misalnya dari anak-anak generasi apa namanya yang sekarang, terus untuk approval generasi sebelumnya kayak sama Om ini gimana kerjasamanya? Apakah udah ini atau masih ada tarik ulur gitu juga? Awal-awal tuh pasti ada. Tapi Gitu, karena udah ya kita hal-hal itu kan beda-beda generasi juga, Iya. cara pemikiran juga beda gitu. Cuman pelan-pelan ya kita generasi yang lebih muda itu harus membuktikan dulu. Ya. Mulai dari kecil perubahannya itu terbukti, lama-lama baru ya sekarang udah dibilang tuh udah dipercayakan lah gitu. Jadi untuk tarik ulurnya tuh udah minim. Udah minum ya? Berarti sinkron sama kerjanya udah workflow-nya udah sinerginya udah enak ya berarti. Udah ya? enak banget sekarang. Iya, jadi dari zaman dulu apa namanya kalau misalnya promo restoran voucher di koran, kartu kredit. Terus sekarang kan ojol-ojol juga gini. Tapi masih ojol ada promo Ya ini. kita sebenarnya udah mulai itu dari pas awalnya GoFood kita udah mulai masuk. Kita udah persiapkan gitu. Jadi sebenarnya pas lagi pandemik itu ngebantu banget. Oke, Terus kira-kira kalau misalnya ke depannya ngeliat angka 10 tahun lagi gimana Om? Ya kita harapnya sih 10 tahun lagi 10 cabang. Sebenarnya asik. Oke. Nah ini menu-menu legendaris ayam garam. Ya, Terus ini saya kenal ini favorit saya itu. Itu lindung cakuma itu. Lindung cakuma. Terus ada apa lagi Pak? Ini Mun Hai Som. Mon Hai Som. Ini boleh dibilang nomor 1 di Indonesia, gak ada yang lawan. Gak ada yang lawan. Silakan. Ya silakan, cobain Chef. Oke. Nah terus kalau misalnya makan, contoh menu ini kan menu udah turun-temurun dari menu pertamanya Kungkung ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya makan ini masih, Kungkung kan udah nggak ada men. Masih keinget-inget nggak sampai keluarga diceritain sampai cucu-cucu gitu? Ya dulu sih untuk ayam garam ini cara masak juga beda tuh. Nggak kayak seperti sekarang. Sekarang udah pakai timer, pakai apa, zaman dulu pakai hio. Pakai apa? Apa batang hio tuh? Dupa. Tuh, Pakai dupa. Jadi Buat ngitung waktu. Dulu kan nggak ada jam. Oh ya, nggak ada timer dulu. Jadi semua pada patokan pakai itu dong? Iya, zaman dulu kan kita lampunya pakai patromak. Pakai patromak. Bau gas semua tuh itu. Iya, nggak pakai gas, pakai minyak tanah. Oh pakai minyak tanah ya? Sama areng. Jadi kalau ini dikukus. Jadi patokannya pokoknya satu dupa itu habis, itu matang berarti gitu. Nah terus kalau misalnya satu waktu itu kan pasti rame sama ini. Jadi satu dapur bau dupa semua dong? Ya, dupanya nggak pakai yang wangi. Nggak pakai bau tapi ada. Om, ini. Ya, silakan. Ya, garam sama ini. Oke. Tapi cerita-cerita dari Kungkung ngurusin restoran sama ini diceritain dong ke cucu-cucu semua sama ini sama sih. Ya, cucu-cucu umumnya pada ngerti semua. Istilahnya memang kalau Kungkung dulu sambil jago masak juga suka minum arak tuh. Jadi kalau dia masak lebih telaten ya. Kalau zaman sekarang kan masak karena jumlahnya juga banyak. Kalau dulu kan memang tamunya nggak bilang sampai rame banget, paling 3 meja 5 meja gitu. Kungkung masak sendiri juga ini. Nah, kalau sekarang nih kita kan mesti lebih ke arah yang lebih banyak masalahnya gitu, produktif. Ya. Tapi yang jelas cita rasa tuh nggak berubah. Cita rasa nggak berubah. Dan ajaran Kungkung selalu nomor 1 kalau restoran, lu mau bagaimana hebat kalau cita rasanya jelek cuma gitu loh. Betul. Cita rasa yang nomor 1, yang kedua baru campuran yang lain. Marketing, kebersihan, servis ya penting ya. Sama ini. Minimal mau rame ya mesti masakannya enak dulu, diterima market dulu. Betul.
Tapi zaman dulu orang-orang yang udah tua udah nggak ada, sebagian generasi mereka yang zaman kungkung itu, sekarang generasi baru tuh udah beda dia punya taste-nya ya. Minyak berkurang, kayak sekarang kan berkurang minyak ya, lebih ke arah wanginya lebih senang. Ya, Chef sekarang. Oke, thank you, makan. Kita cicipin. Tapi memang zaman udah berbeda ya ini. Buat restoran ya. Orang-orang udah kadang-kadang lupa, dia cuma bikin 1 atau 2 yang mungkin oke, tapi ngejar hype, ngejar ramenya di awal, tapi nggak mikirin ke depannya berapa tahun sampai generasi ke generasi itu. Ya karena itu semua juga dari pengalaman sih. Pengalaman dan juga sebenarnya kalau dari kita angkat restoran juga, kalau misalnya nggak ada bimbingan dari senior juga itu kan kita nggak ngerti juga. Karena mereka ini udah jalanin dari kecil gitu, apa yang mereka pelajarin ya kita dikasih tahu lah, diingetin. Betul. Nggak segampang itu ya buka restoran sebenarnya. Susah banget ya. Makanya kadang-kadang dari mereka punya misalnya pedoman yang mereka belajar itu dikasih tahu, diajarin ya, itu membantu banget. Iya, pasti sih. Karena kalau bisa bikin memang harus ada balance juga, nggak bisa nanti udah rame. Bukannya sedikit konservatif tapi langsung jebret, hambur-hamburan buka ini, marketing seperti ini. Itu yang bikin kacau. Itu yang bikin kacau. Tapi memang harus tetap turun-temurun kuncinya. Ya kayak restoran Nangke ini kan udah generasi ke generasi, orang-orang jangan boleh lupa lah kalau misalnya buka restoran harus paham juga kan dari tren, harus ada konservatifnya dikit, pelitnya dikit untuk spending yang nggak penting itu juga. Ya, betul. Apalagi anak-anak muda generasi ke depan kan spend terus gitu kan. Iya benar. Jadi itu harus diterapkan di bisnis juga. Jadi gitu. sifat yang anak muda juga lebih menggebu-gebu karena kita mau coba jebret gitu. Cuman dari yang senior ya kadang-kadang yang bantu ngeremnya lo ingat gini karena nggak semua seperti ini. Benar. Jadi itu yang dibilang balance itu. Benar balance-nya penting. Kalau ajaran kungkung dulu pernah bilang buka usaha susah, tapi merawat usaha jauh lebih susah. Betul. Itu yang penting. Betul. Nggak gampang. Dan ini memang kalau misalnya dari kungkung sendiri bisa masak sama ini, terus anak-anaknya atau cucu-cucunya yang udah bisa masak ada turun? Ada. Anak saya Stephen dia bisa masak. Iya, tangannya gempel. Itu tangan orang masak gitu kan. Oke gitu. Si Stephen. Oke. Ya keluarga kami memang hobi masak semua, rata-rata hobi masak. Ini cuman saya bilang ini sapa urat sapi. Nah ini sebenarnya menu ya racikan dari kungkung yang terakhir. Ini menu terakhir yang dia racik sebenarnya di tahun 2009. Menu awal sama ini juga. Terus yang ini paling terakhir. Oke. Terus nanti anak lu ini nggak masukin? Nah, kerja ini di restoran sama ini gitu. Itu tergantung masing-masing sih ya. Tergantung masing-masing ya. Kalau misalnya ya semoga juga dia mau lah. Semoga dia mau ya. Gimana? Tuh pas lagi waktu kecil juga bingung kok kenapa dari senior itu mau kita terusin, maunya kita yang nerusin. Pas kita yang ngejalannya sendiri kita juga baru sadar gitu. Memang ini usaha itu bukan usaha keluarga itu beda, kayak memilikinya tuh rasanya beda banget gitu. Jadi pas lagi dibilang kok nggak ada yang terusin itu kayaknya sedihnya, takutnya tuh nggak ada kelanjutannya gitu. Ya. Karena dari susah payahnya dari generasi pertama membangun gitu, jadi nggak ada apa-apa membangun, begitu generasi keduanya yang itu bisa dibilang nerusin membesarkan gitu. Jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja. Love and hate relationship sebenarnya. Benar. Dari love and hate menjadi love, mau nggak mau yang benar-benar nekunin itu pasti ini ntar ya. Gitu sih. Ya Om. Iya. Ya banyak juga restoran-restoran yang udah lumayan lama, tapi baru berguguran, apalagi sejak pandemi ya. Lumayan banyak. Untuk dapat eksis dalam situasi seperti sekarang ini nggak gampang memang, mesti dicampur aduk semua. Betul. Mesti dipikirin semua. Betul. Sejak pandemi dan juga memang karena dunia juga semakin mudah ya. Ya. Jadi banyak yang buka, jadi kompetitor sama suara berisik itu lebih banyak lagi. Jadi ini ya. Tapi bagus lah, ini tetap makanannya tetap
sama di mana semua cabang yang dicintai semua warga di sini. Gimana ini masakannya gimana nih? Masih sama rasanya, masih enak. Kalau nggak ngangenin. Karena saya waktu udah lama nggak makan, terus kemarin waktu kita ketemu makan lagi nih, jadi kepikiran lagi ini terus ada ini lagi, jadi ngangenin gitu. Itu yang nggak gampang tuh, bisa bikin orang kangen. Nah, orang kangen, bener sekali. Kemarin serius kepikiran, waduh ini pesan lagi kesini mau sapa ini dulu rame-rame gitu. Tapi ini family restoran kan, jadi kalau family restoran pesan satu sama ini cuma makan sendiri kan gede. Nanggung. Gitu. Nanggung harus rame-rame sama ini gitu. Jadi memang kita tuh orang pada pesan menunya banyak, pada buat masing-masing tuh ada favorit masing-masing kan. Bener. Gurih, crunchy-nya, terus pakai menteganya ini, ngangenin. Oke, thank you cerita sharing-sharingnya. Semoga saya pun juga sebenarnya dapat belajar banyak value-value yang mungkin anak-anak muda pun juga, yang kadang-kadang saya pun juga restoran family business kadang-kadang sedikit lupa value-value yang family business, bagaimana kita nerusin bisnis untuk konsisten, untuk ngelewatin begitu banyak tren perubahan supaya bisa menjadi seperti restoran Angke ini. Thank you Om, thank you untuk ini ilmu-ilmu kita sharing-sharingnya ya kan. Semoga ini belajar banyak juga Bapak sama saya. Aduh, saya juga belajar ini. Menu saya kalau misalnya saya bikin rice bowl belum tentu 50 tahun ke depan juga ini. Pengennya sih seperti itu gitu. Jadi semoga pun ini kalau misalnya buat yang nonton pun juga yang dunia F&B, selain mengenal restoran Angke lebih dalam lagi, mungkin bisa mengenal dan juga pelajarin, mendapatkan ilmu satu atau dua value untuk bikin restoran supaya menjadi bukan cuma restoran yang 3 bulan rame, tapi restoran throughout generation dan juga bikin bisnis yang last for generation, lewatin berbagai macam challenges gitu. Iya betul. Jadi untuk kalian yang nonton EMA ini, semoga kalian bisa mendapatkan tips and tricks kerja buat keluarga lah, mau restoran, mau ini, any business ya Om ya sebenarnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk ini, untuk saya sebenarnya. Nama ini kalau mau, saya nggak berani. Kalau buat pemirsa masih oke lah istilahnya. Kalau bagi orang yang mau buka bisnis kuliner, buka bisnis restoran, cuman kuncinya satu, kebersamaan, memanusiakan orang, kekompakan dan melihat misi visi ke depan apa yang mau ditargetin. Targetnya market orang muda atau family business yang seperti Angke kan. Kalau Angke khususnya family business. Mau yang tempat hangout atau apa, tapi minimal tuh cita rasa nggak boleh berubah. Cita rasa ya? Ke tahun ke tahun nggak boleh berubah. Lalu service juga mesti makin tinggi kan. Zaman sekarang udah zaman sosmed, udah mesti berani yang seperti kayak Pak Robi kan memang spesial sosmed, spesialis IT. Mereka tuh terus kita merubah terus. Jadi ngikutin zaman, karena kalau kita nggak mau ngikutin perubahan, yang nggak bisa berubah kan sebetulnya perubahan itu. Iya betul. Kalau kita nggak ikutin ya kita akan tenggelam. Kalau Papa bilang kita jalan aja tuh udah ketinggalan, apalagi kita diem. Kalau diem udah ketutup, mesti kita lari. Betul. Dan ngikutin zaman. Ya. Tapi memang betul sih kalau misalnya bikin rasa-rasa makanan yang ngangenin kayak gini itu memang harus disosialisasikan. Ya itu undang teman lah, keluarga lagi ya kan, supaya cita rasa. Kalau misalnya cara internal pun bisnis, diingetin anak-anak sama cucu sama depan ini loh makanannya, ini loh value keluarganya, supaya nanti jangan sampai hilang gitu kan. Iya, betul. Oke, thank you Om, Robi, thank you. Kita makan lagi. Dah. Closing-nya apa? Nggak ada closing ya? Nggak usah. Ya gitu aja langsung gitu kan. Gimana makannya? Kita nggak ada closing. Oke, thank you. Jadi itu cerita-cerita restoran Angke, dan kita akan bagi-bagikan lagi cerita-cerita banyak makanan-makanan legendaris, figur-figur legendaris. Untuk kalian yang pengen siapa suggest, langsung aja komen di bawah. Thank you. Like, subscribe, karep.